Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam GKM Menyapa edisi hari ini. Ya, sekarang tanggal 3 Februari, artinya kita telah melalui 2 hari setelah tahun baru Imlek yang kita rayakan di tanggal 1 lalu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahun baru Imlek ini merupakan tahunnya Sio Macan, ya. Nah, menurut beberapa sumber yang saya baca, macan itu melambangkan kepercayaan diri, kemampuan berekspansi, dan keberanian mengambil resiko. Ya, bahkan ada beberapa yang percaya bahwa tahun ini adalah momen terbaik untuk mengambil keputusan-keputusan penting, ya, langkah-langkah yang besar, dan berinvestasi secara berani. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya saya di sini berbicara bukan untuk membahas tahun atau simbol Sio Macan, ya, menerangkannya selanjutnya seperti apa. Ya, saya di sini mau mengajak kita untuk merenungkan sebuah simbol yang ditujukan kepada Yesus Kristus, yang memiliki simbol ini memiliki kekerabatan dengan binatang macan itu. Ya, simbol apa itu, saudara? Simbol itu adalah seekor singa. Ya. Nah, saudara, di dalam Alkitab, Kristus pernah disebut sebagai singa dari Yehuda. Wahyu pasal yang kelima ayat kelima berkata, "Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah arti dari lambang singa dari Yehuda ini? Nah, sebenarnya kalau kita melihat Wahyu pasal 5 ayat 5 ini merujuk kepada garis keturunan kemanusiaan Yesus, yaitu si Yehuda, seorang anak dari Yakub yang dinubuatkan sejak dari Kejadian 49 ayat 8 sampai 12 sebagai seekor singa yang akan menaklukkan dan memerintah, simbol dari keturunan raja-raja Israel. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saja, saudara. Di dalam penglihatan Rasul Yohanes ini sebelumnya dikatakan ia sedang menangis. Ia menangis karena melihat di tangan kanan Allah yang duduk di atas tahta terdapat sebuah gulungan kitab yang dimateraikan dengan 7 materai, dan tidak ada seorang pun baik di bumi maupun di sorga yang layak untuk membuka seluruh materai itu. Ya, gulungan kitab ini, saudara, secara sederhana dapat diartikan sebagai lambang dari seluruh rencana agung Allah bagi keselamatan dunia yang belum disingkapkan. Nah, jadi saat itu Yohanes menangis. Dan di saat dia sedang menangis, seorang tua-tua di dalam penglihatannya itu datang memberitakan kepada dia sebuah kabar baik, bahwa hanya sang singa dari suku Yehuda lah, yaitu tunas Daud, layak membuka gulungan kitab itu beserta ketujuh materainya. Oleh karena sang singa dari Yehuda ini telah menang. Nah, saudara, namun uniknya pada waktu penglihatan selanjutnya ditunjukkan bahwa yang tampil membuka kitab dan 7 meterai itu bukanlah sesosok singa yang berkuasa, yang gagah perkasa, melainkan sesosok anak domba yang telah tersembelih. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus Kristus telah memenangkan peperangan atas kerajaan dunia melalui kematiannya di atas kayu salib. Justru karena pengorbanannya itulah kemenangan sejati dapat diperoleh bagi seluruh umat Allah, dan masa depan
Apa yang belum disingkapkan semua ia pegang, dan ia janjikan, ia berikan kepada setiap umatnya, yaitu termasuk saya dan saudara sekalian yang percaya dalam namanya. Nah, oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik dalam sukacita maupun dalam duka cita, dalam pergumulan terberat sekalipun, ingatlah selalu saudara bahwa Kristus telah terlebih dahulu memenangkan pertarungan terpenting di dalam hidup kita, yaitu pertarungan demi keselamatan kekal. Oleh karena itulah saudara, jika ia sanggup membawa kemenangan atas maut bagi kehidupan kita, terlebih lagi juga ia pasti sanggup melakukan segalanya bagi mereka yang senantiasa mengandalkan Dia. Biarlah kita melangkah bukan karena tahun macan, tahun apa, bukan karena ramalan-ramalan lainnya, tetapi kita melangkah karena iman dan karena kita yakin Kristus, Sang Singa dari Yehuda, telah dan senantiasa memegang kemenangan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.